pertama itu ke Bang Eceng yang biasa. Jembar jalur alun samun ngaling-ngaling ngawayang ngaga sukma yang padang ngaga. Pada para hadirin saya mengadakan seroka yang ada tapi bukan zaman sekarang, zaman purwa alam padang panjang. Lir panjang puncung gunung panjang lautan. Gebang patikan siwalan tunggal, gebang menunjukkan orang banyak tunggal, adanya saya yang satu. Menurut
ingkang purba wisesa purba wayang sekotak wisesa ranjak sekian menitiskan Buddha Srawa anak ceraka etan dan tasawala kidul mangga batang alor pada jayanya kulon tinggi kepangkatan dalam perwayangan nyata yang jaga tata tua wayang semar badanaya sotak data pitana ananggih nanggri pundi ingkang kaeka adi rasa nama Purwa eka sawiji adi wong ngalui dasa 10 nama jenengan Purwa iku wiwitan sanajan kata titahing dewa ingkang kasongan ngakasa kata ingkang samyaan ganararas boten-boten kados kayangan jagat Suralaya ubu kading sinarita gemuruh mobil istana kayangan dihias mas enten jumanten menandakan kemewahan kemegahan kayangan jagat Suralaya yang disebut juga surga Maniloka. Surga adalah tempat keindahan, tempat kebahagiaan yang kekal abadi yang dipimpin pada Pramesti Batara Guru selaku pimpinan Tribuana tiga buana alam, tiga alam yang dikuasai oleh Pramesti Batara Guru. Pertama adalah alam kayangan jagat Suralaya, yang kedua alam dunia marja padanya, ketiga alam kacinan. Sangar goncet goncangnya kayangan jagat Suralaya, cangkok burung pada layu kawah candra di muka bergemuruh, membuat kaget Pramesti Batara Guru sehingga memanggil Panci Narada selaku kabayan dewa juga yang kedua Batara Yaman. Kakang Panci Narada kakak adik guru coba segera datang di hadapan diri kaulah kakak. Siap namanya tugas mau hujan-hujan juga ayo aja. Anak Batara Yaman ada diri kaulah Batara Yaman ya. Anak juga mesti datang di hadapan diri yang siap. Bagaimana nasib
Pasti Batara. Terima kasih Kakang, sama-sama duduk dulu Kakang. Sakang ulah kejadian ngaberu tanpa Kaulah Batara ya Mbak Ayah Hampura, sama-sama benar duduk Batara Yama. Iya Pak Ji, duduk dulu. Kita dengarkan apa yang ingin disampaikan Pramis di Batara Guru. Dewa pating caligra cahaya kadia kunang-kunang selendra saling sumawa ya saling sumawa. Ya inilah menurut cerita adanya di dalam istana Kayangan Cangcing Salaka. Prames di Batara Guru memanggil Panci Narada selaku kabayan dewa yang jauh dari istana Siduk Mangga. Juga yang kedua Batara Yama selaku pimpinan keamanan para dewa yang masing-masing dipanggil sebungan sangar gonceng-goncangnya kayangan kawah candra di muka bergemuruh. Kakang Panci Narada, kakak, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Kakang dipanggil pada diri saya. Bagaimana keadaan diri Kakang
teh sehat Kang. Karena doa dari Prames di Batara Guru, keadaan diri Kakang sehat, tak kurang suatu apapun gitu. Cuman yang namanya udah tua masa sehat-sehatnya ada aja yang dirasa tiba kegerimisan dikit doang kena emplu. Pinggang gampang mekerasa, kaki nggak puguh-puguh kegajahan kesemutan. Pada mekekelan kalau kata bahasa Inggris teh ya. Namanya udah tua pada dengeran rada kurang. Kalau diajak kongkot udah ngahung-ngahung. Udah nggak tapi nyambung kalau kata bahasa si tukang gendang teh mah. Jaka sembung pergi ngebesan. Nggak nyambung pisan. Mata lelihatan udah rada kurang. Orang dari sini ke Banten udah gak kelihatan. Namanya udah tua. Sehat. Iya syukurlah atuh kakak. Batara Yama sehat ya. Seperti halnya yang pancin rada keadaan diri saya juga sehat, tak kurang suatu apapun ya. Anak apa yang panggil Batara Yama secara mendadak? Ya tentu ada kejadian yang sangat penting. Sabar dulu kasih. Jadi makanya Kakang maupun Batara Yama dipanggil pada malam ini. Sobungan sangar goncet goncangnya kayangan jagat suralaya cangkok kulung pada layu kawah candra di muka berkemur. Rasa diri saya tiap-tiap ada kejadian begitu ini juga tentu bakal ada sebab di alam dunia maupun di alam kayangan jagat suralaya. Juga yang kedua, banyaknya musibah, banyaknya bencana yang ada di alam dunia marjapada. Ombak nggak puguh-puguh tinggi lebih daripada 6 meter. Gunung udah mulai batuk, udah mulai ada gunung yang meletus. Penyakit di alam dunia udah macem-macem, bukan tibang sekedar penyakit, tapi banyak masyarakat yang meninggal dunia karena musibah penyakit. Kakang pancin nerada kejahatan di mana-mana. Persoalan jangan lagi tibang persoalan gede, tibang persoalan kecil zaman sekarang menyawa yang menjadi pertaruhannya. Urusan kecil zaman sekarang bukannya diselesaikan, tapi urusan kecil tadi gede-gedein. Selaku pimpinan alam dunia marjapada maupun alam kayangan jagat suralaya, kita mesti bertanggung jawab untuk menjaga ketenangan ketentraman alam dunia maupun kayangan jagat suralaya. Kakak bener kata Sirai, yang tadinya kayangan jagat suralaya rasanya
sejuk, rasanya tentram, karang mahawanya tomboro sifatnya di luar di dalam juga rasanya panas, beda daripada biasa-biasa. Mungkin ini akibat lagu iman. Kita kudu bertanya pada rumput yang bergoyah, alam teh mulai kurang bersahabat dengan diri kita. Alam teh makin lama makin tua. Dari apa sebab dibilang tua? Yang namanya orang tua teh udah ama lupa rada gampang, ama ambek rada gede, tenaga rada kurang. Makan pengen enak. Yang kedua, zaman dulu teh apa? Segalak-galaknya macan, ini istilahnya nggak ada macan yang makan anaknya. Tapi zaman sekarang mah bukan tibang istilah, bukan tibang macan yang binatang ganas. Karena manusia ada yang anak baru lahir ditekuk batang lehernya, dibuang ke tempat sampah. Ada anak tiba gara-gara gak dibeliin motor, nuh bapaknya dibunuh. Ada anak tiba mabok gak dikasih duit sama orang tua perempuannya didupakin ongko, diseksa ongko, dianiaya. Padahal yang namanya anak maka orang tua tomboro sifatnya apa mukul, apalagi apa nendang, melotot aja kalau bisa menjangan. Sebab apa? Yang namanya anak tomboro sifatnya ibadahnya gak rajin, yang ibadahnya rajin, puasanya rajin, sunnahnya rajin. Kalau anak doraka orang tua mah jangan harap pintu surga bisa terbuka. Sebab apa? Kan orang tua zaman dulu teh bilang mujak jangan ke segara munjung, jangan ke gunung mujak, kudu ke bapak munjung, kudu ke indung. Saking apa orang tua bukan pengen dipuja, saking mulianya kita punya orang tua. Orang ngurusin anak siapa gak gampang. Belum makannya, belum pakainya, belum pendidikannya. Kadang-kadang yang namanya orang tua mah anak udah pada berumah tangga, timbang rumah kudu dipikirin sama orang tua. Kalau ingat si Saman mah apalagi, udah segitu tuanya udah punya cucu, nggak jaba-jaba asal nyabak ke rumah orang tua teh, seenggaknya minta minjem duit. Anak kebanyakan minjem ke orang tua, tiba ada bahasanya aja minjem sama ganti memoal. Cuman bukan anak orang sini, anak orang Mustika Sari. Tapi coba orang tua punya utang sama anak, boro-boro sifatnya gede, tibang orang tua punya utang 500.000 juga, lakinya nagih gak dapat, bininya disuruh nagih, bininya gak dapat, anaknya disuruh nagih. Itu teh anak orang tua kuat kayak gitu. Boro-boro sifatnya udah tua, punya anak timbang 1, ada punya anak 5, timbang sumeng kuat anak pada beriri-iri ngobatin orang tua. Ngurusin orang tua, padahal yang namanya anak kalau udah berusaha ngurusin orang tua, nyenangin orang tua, berkahnya bakal dapat, rezekinya bakal jadi lancar. Coba satu contoh, Bapak Saibul Hajat ngadain acara begini, ini teh bukannya buat dia, buat anaknya. Acara kayak gini teh belum pusing tenaganya. Pada zaman sekarang ngundang, orang ngundang dikasih 50.000 mual mau. Tukang masak berempat mual mau 2 hari 2 malam dikasih 300.
belanjaan apalagi cabai lagi mahal. Wayang aja pan udah ketahuan wayang ini juga sama tetangga 8.700.000 sama tetangga. Tar habis ngurusin anak habis ratusan jutaan yang namanya orang tua, nanti anaknya udah kaya nggak ada yang minta dipulangin modal bekas kriaan. Orang tua mah ikhlas ngebelain anak. Iya makanya itu kakak. Nah ini kita kembali lagi soal sangarnya alam dunia marja pada penyakit ini mulai nambah lagi. Ya penyakit mah kalau kata saya menambah lagi tiba dibikin-bikin. Segala suntikan yang ketiga lah, suntikan yang keempat lah. Booster apa? Blaster. Iya booster. Macam-macam udah penyakit zaman sekarang. Zaman dulu mah yang kalau udah kena penyakit masih kuat 2-3 hari. Sekarang masalah berungkut kayak terus mati. Nah ini jadi menurut Ogan Lopian kaca Trenggana diri kaula ada yang menjadi sebab supaya alam jadi tenang, musibah gak bakal terjadi. Kawah candra di muka jadi tenang. Yang kena penyakit bisa jadi waras, yang waras gak bakal kena penyakit asal ada tumbalnya. Binatang apa yang kudu jadi tumbal supaya alam ini jadi tenang? Bukan binatang, tapi alam ini teh kudu ditumbal pada saudara kita. Saudaranya mana? Yang ada di Tegal Karangtumaritis, itu anak Kakang Semar yang bernama Sidawala. Aduh ampun di guru junjunan sesembahan diri kakangi. Rasa diri kakak jangan diturutin, itu teh petunjuk. Kalau sampai kejadian dawala kita bikin tumbal di alam dunia marja pada apalagi di kayangan, bakal jadi hancur kayangan jagat surala. Tentu saudara kita Kakang Semar gak bakal ikhlas dia punya anak dijadiin tumbal. Belum dari pemerintah negara marka pasti bakal ada tuntutan kalau sampai dawala dibawa ke kayangan diceburkan di kawah candra di muka. Dia rasa diri kakak penyakit satu bisa jadi 2, penyakit 2 bisa jadi 3. Kalau sampai dawala kita bawa ke kayangan, kita ceburkan di kawah candra di muka. Bahaya, 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 bahaya. Pan yang namanya dawala biar kayak gitu juga punya saudara, punya orang tua. Dan gak ada orang tua yang ikhlas anaknya dibuat tumbal. Pan yang namanya orang tua mau boro-boro anaknya cakep, anaknya jelek juga kata di budak kasep, di budak kasep. Padahal mempeang ngongkok dekok ongkok. Orang tua mah sayang ke anak. Begini kakak, demi menyelamatkan nyawa ratusan ribuan jutaan nyawa, ia
saya rasa nggak ada salahnya timbang satu nyawa kita hilang. Yang namanya hidup memang butuh pengorbanan. Ya mungkin jangan lagi sifatnya yang lain. Kakang Semar, pemerintah negara Amarta juga ngerti, kita kasih tahu. Ya cuman wayahnya Kakang beserta para dewa berangkat ke Tegal Karangtumaritis. Dawala bawa kekayangan ceburkan di kawah Candra di muka. Jadi kudu dilaksanain juga. Ya bis demi keselamatan nyawa yang banyak. Ya terserah Rai dan pimpinannya Rai ini teh. Anak Batara Yama, siapkan para dewa. Sekarang juga kita berangkat ke Tegal Karangtumaritis. Baik yang siap diri kaulah. Bantu doanya, jangan sampai ada lagi, jangan sampai ada gangguan dawala bisa ke bawah ini kekayaan. Mesti bisa ke bawah, kasep enggak. Mudah-mudahan dawala diserahkan secara baik-baik pada Kakang Semar. Diatur pada Kakang Pani baik. Demi menyelamatkan nyawa yang banyak, ya gak jadi soal dawalak yang kudu dikorbanin. Hei dewa, Batara Indra, Batara Samu, Batara Surya, Batara Brahma, siapkan keris, tombak, panah, golok, celurit, pisau. Siapa yang nyuruh bawa termos? Ada yang nyuruh bawa kue apem, rumah cepat dah. Masa perang bawa termos. Hei, semua udah siap? Ayo langsung kita ke Tegal Karangtumaritis. Dawala mesti kita bawa ini kekayangan jagat Suralaya. Diserahkan atau syukur nggak diserahkan, kita paksa model kita bawa kekayangan jagat Suralaya. Sangkan jantung sayut